من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Dan masih pada bab Mauqif Ashabul Hadis iza as-sahabah. Sikap ahlul hadis, ahlus sunnah terhadap para sahabat. Sampai pada ucapan asyarih, ucapan yang mensyarah, wa huwa Syekh Rabi' hafizahullah, tentang para sahabat. Fa akhta'u sahabah la nabhath fiha li'anna ma nusiba ilaihim imma wa imma. Kata beliau setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat dalam beberapa ayatnya, maka beliau berkata, adapun kesalahan-kesalahan mereka kita tidak membahasnya, tidak mencari-carinya. Mengapa? Li'anna ma nusiba ilaihim imma wa imma wa imma. Karena kesalahan yang dinisbatkan kepada mereka ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi beritanya dusta, imma an yakuna kadiban mahdan, dusta murni, iftarahu alaihim ar-rawafid wal khawarij wa ahlus su' wal ihn, dibuat-buat oleh Syiah Rafidah atau dibuat-buat oleh Khawarij atau golongan ahli su, orang-orang yang jelek, wan nawasib, musuh-musuh para sahabat. Qad yaftaruna ala aliyin, bahkan bisa jadi mereka berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menceritakan kejelekan sahabat, mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib, mencaci maki Abu Bakar wa Umar, mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib. Seperti dalam buku mereka yang sangat mereka banggakan, Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah.
Di dalamnya ada syair-syair, ada kata-kata indah, kata-kata mutiara yang semuanya dikatasnamakan Ali bin Abi Thalib. Ternyata di dalamnya ada cercaan pada Abu Bakar wa Umar. Ada permusuhan kepada beberapa sahabat. Ini kedustaan. Sehingga para ulama seperti Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya menyatakan bahwa buku tersebut, Nahjul Balaghah, tidak ada sanadnya. Bagaimana mau diperiksa? Apakah itu sahih atau dhaif? Tidak diketahui rawi-rawinya kecuali penulisnya. Sedangkan penulisnya Abdul Husain kadzab, pendusta. Selesai. Maka buku itu nggak ada nilainya sama sekali. Mau dilihat sanadnya, tidak ada sanadnya. Mau dilihat yang menukil, tidak ada nukilan dari mana. Sedangkan dilihat penulisnya Abdul Husain. Namanya sudah syirik, bukan Abdullah tapi Abdul Husain. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini kemungkinan pertama. Riwayatnya dusta. Wa imma an yakuna hasala khata' fi an-naql. Insanun sami'a qissatan fahakaha ala ghairi wajhiha. Bisa jadi riwayatnya salah penukilan. Seseorang mendengar satu kisah yang terjadi pada para sahabat, kemudian diceritakan kisah tersebut. Ternyata dikisahkan dengan salah, dengan keliru. Fulanun qala kadza wa kadza. Menukil dengan salah. Hakaha khata'an wa nasabaha ila fulanin. Cerita yang salah dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, dikisahkan tentang sahabat fulan wa allan radhiyallahu taala anhum. Atau ila majmu'atin minhum khata'an, atau menukil atas nama sahabat sekian ternyata salah. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan berikutnya, kisahnya benar, tetapi dipotong sehingga mengesankan kesan yang salah dengan sengaja. Kalau tadi kemungkinan kedua tidak sengaja, keliru menceritakan. Yang ketiga, sengaja memotongnya. Ya tentunya akan didapat kisah-kisah yang dipotong yang mengesankan kejelekan para sahabat atau kekurangan para sahabat. Tayyib wa ma yathbut anhum qad yakunu marja'uhu ila al-ijtihad. Tapi sekarang kemungkinan yang keempat, kemungkinan sahih. Benar-benar sabit, benar-benar terjadi pada para sahabat. Itu pun masih ada beberapa kemungkinan. Qad yakunu marja'uhu ila al-ijtihad. Bisa jadi yang dianggap kesalahan tadi adalah perkara yang didasari ijtihad. Adapun seorang yang berijtihad bisa benar bisa salah. Tetapi apakah dia benar ataupun dia salah, dia akan mendapatkan pahala karena berijtihad. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim memutuskan keputusan, berijtihad, jika dia tepat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Ridwanullah alaihi, semoga Allah meridhai mereka. Seperti beberapa ijtihad sahabat, yang satu beristihad demikian, yang satu beristihad demikian. Terjadilah kesalahpahaman, bahkan bisa jadi pertikaian antara Aisyah dengan Ali, antara Ali dengan Muawiyah. Terjadi beberapa perselisihan. Maka kita katakan bahwa itu ijtihad. Yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Wa ma thabata alaihim minhu
Kemungkinan kelima, kalau benar-benar terjadi kesalahan padanya, kekeliruan, dan memang benar-benar salah, bukan ijtihad. Sebagai manusia, bisa saja keliru, bisa saja salah. Mereka para sahabat manusia. Tabaraka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka ampunan. Tabaraka wa taala. Wa ma thabata alaihim minhu fa inna Allah tabaraka wa taala yaghfiruh. Kalaupun benar-benar itu kesalahan mereka dan bukan ijtihad, maka Allah telah menjamin dengan ampunan. Baik, dari mana? Dari sekian banyak dalil. Di antara dalilnya adalah akhir surat Al-Fatah, ketika Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Apa akhir ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka maghfiratan, ampunan. Ini dalil pertama. Bahwa para sahabat walladzina ma'ahu, yang bersama Rasulullah SAW, dijamin dengan ampunan dan pahala. Allah katakan wa'ada, Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala. Ayat lainnya, ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabi. Allah telah memberikan taubatnya kepada nabi dan muhajirin dan ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikutinya di saat-saat sulit, yang bersama Rasulullah SAW dalam perang jihad fisabilillah, yang bersama Rasulullah SAW dalam dakwah, dalam perjuangan membela agama. Siapa mereka? Para sahabat. Bahkan Allah sebutkan dengan muhajirin, Allah sebutkan dengan ansar. Walaupun yang terjadi pada mereka kesalahan, tidak ikut perang pada satu kali, bukan terus menerus, pernah sekali tidak ikut perang. 3 orang, Ka'ab bin Malik dengan 2 sahabat yang lain, radhiyallahu taala anhum, menyesali diri-diri mereka bahwa kami salah, kami keliru. Ya Rasulullah, mintakanlah ampun untuk kami kepada Allah. Ayat tadi dilanjutkan ayat berikutnya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan juga pada 3 orang yang tidak ikut perang, Allah berikan taubatnya, Allah berikan ampunannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dalil-dalil ini menunjukkan kalaupun ternyata memang benar-benar keliru dan salah, tergelincir sebagai manusia, maka itu pun sudah dijamin dengan ampunan. Untuk apa dibahas-bahas? Sahabat fulan pernah begini, sahabat fulan pernah begitu. Sebentar. Imma kisahnya dusta, wa imma dipotong-potong riwayatnya, wa imma itu ijtihad mereka. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Atau kalaupun benar-benar kesalahan sudah diampuni oleh Allah, Allah sudah janjikan untuk mereka ampunan. Ada apa dibicarakan? Ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain itu haram. Apalagi orang lain itu adalah orang yang berilmu, ulama. Apalagi orang lain tersebut yang kita bicarakan kejelekannya adalah ulamanya ulama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Lebih besar lagi dosanya. Apalagi yang dibicarakan adalah dosa yang Allah sudah janjikan untuk diampuni. Dosa yang Allah sudah janji untuk mengampuni mereka. Yadfa'una ila hadzal i'tiqad, hadhihi tazkiyat lahum, yang mendorong kita untuk meyakini kebersihan mereka tadi,
meyakini keutamaan mereka karena tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Id syahidallahu lahum lis-sabiqina wal-lahiqina minhum, karena Allah telah mempersaksikan untuk mereka. Mempersaksikan untuk mereka, yakni merekomendasi itu memberikan persaksian bahwa mereka telah diridhai. Allah persaksikan untuk para sabiqin wal-lahiqin di hadapan seluruh manusia bahwa mereka dijamin dengan jannah war ridwan, dijamin dengan surga dan keridhaan. Kemudian Allah berfirman juga setelah yang kemarin kita baca, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini janji Allah untuk mereka dengan jannah, dengan keridhaan. Dengan jannahnya wa'adda lahum, Allah persiapkan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula Allah katakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Memang tidak sama di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Memang tidak sama di antara kalian siapa yang berinfak dan berjihad, berperang sebelum Fathu, sebelum Hudaybiyah. Mereka a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih utama, lebih besar derajatnya, lebih tinggi kedudukannya daripada yang beriman dan berperang setelahnya. Daripada yang beriman dan berperang setelahnya. Tetapi kata Allah wa kullahu wa'adallahu al-husna. Tetapi masing-masingnya kami janjikan al-husna, jannah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian amalkan Allah Maha tahu. Maka apa perlunya kita membahas kesalahan mereka kalau mereka sudah dijamin dengan jannah? Apa perlunya kita mengungkit-ungkit kesalahan mereka kalaupun riwayatnya sahihah? Apa perlunya kalau Allah sudah ampuni dosa-dosanya dan kesalahannya? Dan Allah sudah katakan, Allah janjikan untuk mereka husna. Wa kullan, apa makna kullan? As-sabiqin wal lahiqin. Masing-masingnya, yakni yang pertama maupun yang belakangan. Yang masuk Islam sebelum Fathu maupun yang masuk Islam setelah Fathu. Apakah para sabiqin al-awwalin dari kalangan muhajirin wal ansar ataupun dari kalangan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu, setelah Hudaybiyah ataupun setelah Fathu Mekah, masing-masingnya dijanjikan dengan jannah. Man hajara qabla al-fathi wa man hajara ba'dah. Yang hijrah setelah Fathu maupun hijrah yang sebelum Fathu, kulluhum syamalathum rahmatullah. Semuanya diliputi rahmat Allah. Faman ladzi yudkhiluka bainallahu wa baina ibadih. Maka apa urusanmu antara Allah dengan mereka? Maksudnya jangan tadakhul. Apa tadakhul? Ikut campur. Faman ladzi yudkhiluka bainallahu wa baina ibadih. Maka apa yang menyebabkan engkau masuk di dalam pembahasan antara Allah dengan hamba-hambanya? Allah sudah memutuskan meridhoi mereka. Allah sudah memutuskan menjanjikan surga untuk mereka. Allah sudah menyatakan dengan ketegasan bahwa Allah ridho pada mereka. Lah apa urusan kalian? Ini makna apa yang menyebabkan kamu masuk di tengah-tengah masalah ini? Kenapa mengungkit-ungkit permasalahan sahabat? Umar begini, Abu Bakar begitu, Utsman begini, sahabat Abu Musa begini, sahabat. Apa urusanmu? Tahu apa? Allah yang Maha tahu. Yang ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alim. Yang atas segala sesuatu Maha mengetahui. Sebagaimana akhir ayatnya, bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui semua apa yang kalian kerjakan.
yang zahir maupun yang batin, Allah tahu. Bagaimana kalau ternyata Abu Bakar itu di dalamnya ternyata pura-pura? Loh, kok bagaimana mungkin bisa jadi? Itu semua perkara yang kamu tidak tahu, Allah tahu. Seperti beberapa ucapan tokoh Syiah di Semarang menyatakan memang Abu Bakar wa Umar diceritakan bagus sekali, mereka begini-begini, tapi siapa tahu kalau itu dohirnya saja, ternyata batinnya munafik. Kamu kan tidak tahu? Iya, kami tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah sudah meridhoi mereka. Memang kita tidak tahu hati mereka, tapi Allah Maha tahu hati-hati mereka, bisikan-bisikan hati mereka, apa yang ada dalam batin mereka, Allah tahu. Dan Allah sudah merekomendasi min fawqi sab'i samawat dengan kalimat radhiyallahu anhum. Dan Rasul yang la yantiqu 'anil hawa, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, juga membela dan menyatakan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, 10 orang fil jannah. Rasulullah yang la yantiqu 'anil hawa. Maka Syiah Rafidhah yang kemudian mencaci maki sahabat-sahabat tadi dan berkata bahwasanya mereka ini zahirnya kelihatan membela Islam padahal hatinya munafik ila akhirih, berarti dia menyalahkan Allah, menyalahkan Rasulnya. Berarti terang-terangan menyatakan engkau salah ya Allah, kenapa meridhoi mereka? Engkau keliru wahai Rasul mengatakan mereka fil jannah. Astagfirullah, astagfirullah. Apa hukumnya? Tidak kafir. Apa hukumnya? Mereka saudara kita? La wallah. Tidak demi Allah. Mereka musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh para sahabat, musuh para tabi'in, musuh kaum mukminin, musuh ahli sunnah, musuhnya orang-orang Islam, musuhnya orang-orang Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan lagi selanjutnya bahwa makna ayat wa kullan maknanya masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala janji dengan surga. Apakah yang belakangan ataupun yang duluan? Apakah yang masuk Islam sebelum fathu ataupun yang masuk Islam setelah fathu? Faman ladzi yudkhiluka? Kalau Allah sudah berkata seperti itu, maka jangan sok tahu. Alladzina hum khullas ibadihi wa afdalun nasi ba'dal anbiya. Enggak ada urusan kalian, jangan ikut campur tentang mereka. Allah sudah menyatakan tentang keutamaan mereka. Khullas ibadihi, hamba-hambanya yang merupakan hamba-hamba pilihan. Wa afdalun nas, sebaik-baik manusia setelah para anbiya. La kana wa la yakunu mithlahum. Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya generasi yang seperti para sahabat. Tidak ada. Dalil sudah terlalu banyak. Di samping ayat-ayat tadi juga Rasulullah SAW menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Akhrajahu syaikhain, akhrajahu syaikhan fi sahihain. Dikeluarkan oleh dua imam ahlul hadis dalam dua kitab sahih mereka. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan ini kata Nabi SAW. Seorang pengikut Rasulullah pasti akan menerima hadis ini. Maka tidak akan ada generasi yang seperti para sahabat. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama. Falladhi thabata alaihi dhanbun yaghfirullahu lahu li suhbatihi wa li jihadihi. Maka kalaupun terjadi kesalahan kepada salah seorang mereka, para sahabat, maka Allah sudah ampuni dan Allah akan ampuni untuknya. Mengapa? Karena mereka memiliki keutamaan persahabatan dengan Nabi, keutamaan berjihad bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Mereka mengorbankan harta mereka, nyawa mereka, dan dengan amalan-amalan mereka yang saleh dan sekian banyak sebab-sebab tadi mengampuni dan menghapus dosa-dosa mereka.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Pertanyaannya sekarang, apakah ada yang menandingi ibadah para sahabat berjihad bersama Rasulullah? Tidak ada. Apakah ada yang lebih tinggi daripada perjuangan bersama Rasulullah SAW, membela beliau, membela agamanya, membela dakwahnya, sehingga sampai kepada kita? Melalui siapa? Melalui para sahabat. Apakah ada jasa yang lebih besar dari itu? Amal soleh yang lebih besar dari itu? Ini tinggi sekali. Maka sungguh kesalahan-kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan mereka, tidak ada apa-apanya. Wa akhiran, hum awlan nas bi syafaati Rasulullah SAW. Dan juga di akhirnya nanti, siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Para sahabatnya. Mana hakun nas bi syafaati Rasulullah SAW? Siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW. Siapa lebih berhak daripada para sahabat? Tak ada. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Adapun hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di telaga Haud, beliau menyatakan, nanti ketika aku telaga Haud ada manusia yang dihalau, enggak boleh masuk ke telagaku. Aku katakan pada mereka, innahum ummati, mereka adalah umatku. Di dalam beberapa lafaz disebutkan mereka adalah sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku, ikhwani, ashab. Maka Syiah, Rafidhah langsung mengambil hadis ini. Lihat di hadis kalian. Ternyata ada sahabat yang dihalau dari telaga Haud. Ada sahabat-sahabat yang tidak boleh masuk ke dalam telaga Haud. Bagaimana jawabnya? Kita akan katakan itu mungkin bukan sahabat. Kata mereka, bagaimana Rasulullah tahu kalau itu umatnya? Alhamdulillah. Itu syubhat kuno yang sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan innahum ummati, atau mereka saudara-saudaraku, karena mereka memiliki ciri-ciri. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain tentang ciri-cirinya. Bahwa umatku nanti yaumul qiyamah berbeda dengan yang lain. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran muhajjal. Putih wajahnya, putih tangan dan kakinya dari bekas-bekas wudu. Maka Nabi melihat mereka muslimin. Mereka ahli salah. Mereka punya wudu. Ada bekas-bekas wudunya. Maka Nabi menyatakan, kenapa mereka dihalau? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah setelahmu. Apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini dalil bahwa umat tadi setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti bukan sahabat. Setelah generasi Nabi Muhammad SAW. Dan juga alasannya. Innaka la tadri ma ahdatsu. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Yang mereka kerjakan dari muhdatsatil umur. Ma ahdatsu ba'dak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi justru yang dihalau dari telaga Rasulullah SAW adalah mereka ahlul bid'ah. Walaupun kelihatan bekas wudunya, walaupun kelihatan bekas salatnya, tetapi mereka mengada-adakan perkara-perkara muhdats, ahdatsu ba'da Rasulillah. Mengadakan muhdatsat, perkara-perkara bid'ah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam syarahnya, falladhi thabata alaihi dzan, maka mereka para sahabat, walaupun mungkin terjadi sesatu atau dua kesalahan dari mereka,
maka sudah dimaafkan oleh Allah dan diampuni karena jasa-jasa mereka yang besar dalam Islam, karena amalan-amalan soleh mereka, karena jihad mereka bersama Rasulullah, perjuangan mereka bersama Rasulullah, plus ditambah lagi Rasulullah SAW akan berikan syafaat untuk mereka. Bahkan mereka yang paling pantas mendapatkan pembelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihada nahnu la nadkhul fima jara bainahum fil jamal wa fi siffin. Oleh karena itu, kita tidak masuk di dalam perselisihan mereka yang terjadi pada kejadian Jamal ataupun kejadian Siffin. Karena saya sengaja menyebutkan kejadian Jamal, kejadian Siffin, atau beliau Syekh Rabi menyatakan fil jamali wa fil siffin, tidak menyatakan perang. Karena memang sesungguhnya tidak terjadi perang. Walaupun dalam sejarah sering disebut perang Siffin, perang Jamal, perang Siffin, perang Jamal, sehingga terkesan mereka berperang, saling bertempur, saling bunuh. Tidak. Walaupun memang sudah tegang, sudah berhadapan-hadapan dua pasukan, tetapi hampir-hampir tidak terjadi perang. Hampir-hampir tidak terjadi perang, hanya beberapa kejadian kecil saja di antara mereka. Hadza huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah, maka kita tidak masuk di sana, tidak ikut campur membicarakannya, tidak berkata seperti seorang hakim, fulan salah, fulan benar, Aisyah begini, Ali begitu, atau Muawiyah begini, Ali begitu, mengapa Amr bin As, mengapa Abu Musa, mengapa mereka begini. Tidak. La natadakhal, kita enggak ikut campur, kita diam. Mudah-mudahan yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Masing-masing beristihad dengan alasannya, dengan dalil-dalilnya. Muawiyah membawa ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwaliyhi sultana." Siapa yang terbunuh secara zalim, maka kerabatnya, keluarganya diberikan hak untuk menuntut qisas. Muawiyah membawa ayat itu. Utsman terbunuh oleh mereka Khawarij. Kenapa tidak dihukum mereka? Harus ditindak. Ali bin Abi Thalib juga membawa dalil bahwa aku adalah khalifah, aku sudah dibayat. Engkau berbayat kepada kami, kami akan selesaikan urusan itu. Istihad masing-masing dengan dalil-dalil, dengan hujjah. Walhamdulillah, setelah itu mereka bersatu, sehingga tahunnya dikatakan tahun jamaah, tahun persatuan, dan seluruh kaum muslimin gembira, kecuali Khawarij dan Syiah Rafidhah. Karena memang ahlul bid'ah wa ahlul hawa, mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. La nadkhul fima jara bainahum, kita tidak masuk ke dalam perselisihan mereka. Fa nahnu na'taqid fil jami' annahum ashabu Rasulillah. Kita meyakini bahwa mereka semuanya sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka masing-masing memiliki keutamaan. Walaupun berbeda-beda keutamaannya, Ali bin Abi Thalib jelas lebih utama daripada Muawiyah. Karena Ali termasuk man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan. Lebih tinggi derajatnya daripada Muawiyah yang masuk Islam, berperang, berjihad setelah fathu, min ba'du wa qatalu. Tetapi ingat, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya kami janjikan al-jannah. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengikut Muawiyah dan pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Pengikut-pengikutnya para sahabat juga. Wa annahum min ab'anin nasi 'anil ahwa'i wal aghrab. Dan kita juga meyakini bahwa mereka orang-orang yang jauh dari ambisi, jauh dari hawa nafsu, al-ahwa hawa nafsu, aghrad ambisi. Wa anna kullan minhum mujtahid, dan kita meyakini bahwa masing-masingnya beristihad. Lianna tilka fitnatun ja'at wa kullu wahidin minhum yara nafsahu 'ala al-haqq
Karena itu adalah fitnah yang terjadi, yang masing-masing merasa bahwa dirinya di atas kebenaran. Wa hatta ba'dhu sahabat tawaqqafu, bahkan sampai-sampai beberapa sahabat tawaqqafu, abstain, diam, tidak berkomentar. Li shiddatil mihnah wal fitnah. Sahabat saja ada yang diam, tidak berkomentar. Karena melihat ini kayaknya benar, itu kayaknya benar. Masing-masing membawa dalil. Ditambah dengan kasratun nuquli wal isya'ati wal akhbar. Ditambah sekian banyak nukilan-nukilan, sekian banyak isu-isu. Isya'ah maknanya isu. Alhamdulillah. Banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Wal akhbar, dan berita-berita simpang siur. Katanya begini, katanya begitu, katanya begitu, katanya begini. Kasratun nuqul, banyak nukilan, banyak berita, banyak katanya. Ja'alat adadan minas sahaba yatawaqqafun. Akhirnya sebagian para sahabat tawakuf. Aku tidak ikut sana, tidak ikut sini. La ma'a hadza wa la ma'a hadza. Tidak bersama yang ini, tidak bersama yang itu. Siapa di antaranya? Di antaranya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Muhammad bin Maslamah di antara keistimewaannya adalah sudah menamakan dirinya Muhammad sebelum masuk Islam. Karena orang tuanya sudah mendengar akan datangnya seorang nabi yang namanya Muhammad. Sehingga dia namakan anaknya Muhammad, berharap kalau nabi tersebut adalah dari turunannya. Muhammad bin Maslamah mendengar dari Rasulullah SAW, kalau terjadi begini-begini maka patahkan pedangmu dan mengungsilah ke gunung-gunung. Maka beliau patahkan pedangnya, pergi ke gunung. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Siapa lagi yang bersama Muhammad bin Maslamah? Naam. Man? Usamah ibn Zaid. Hibbu Rasulullah ibni hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Usama dan Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, apa yang aku katakan nanti di hadapan Allah, kalau pedangku mengenai orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW kepadaku ketika dalam salah satu perang. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama radhiyallahu taala anhu, Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, beliau dan bapaknya, pernah terjadi di masa-masa Rasulullah SAW peperangan. Ketika dia akan membunuh seorang musyrik, orang itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia katakan itu hanya melindungi dirinya dari pedangku ini. Disikat juga. Nabi dengar, dipanggil. Apakah engkau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia cuma melindungi dirinya dari pedangku. Afala syaqqaqta batnah? Apakah engkau tidak robek perutnya, belah dadanya, lihat isinya, apakah dia jujur atau tidak jujur? Maksudnya dari mana kamu tahu kalau dia itu berpura-pura? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, sehingga betul-betul penyesalan yang sangat pada diri Usama bin Zaid. Marahnya Rasulullah, karena marahnya karena Allah, karena marahnya ikhlas, membekas dan memberikan asar yang baik, memberikan pengaruh yang baik kepada Usama. Sehingga ketika terjadi fitnah Siffin, diajak ke sana, dia tidak mau. Diajak ke sini, dia tidak mau. Dan berkata, apakah aku akan membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sungguh masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dan di dalam ketegangan dua pasukan
kaum muslimin dalam ketegangan mereka, kalau ada permasalahan fikih, Muawiyah mengirim surat pada Ali bin Abi Thalib bertanya, dan Ali bin Abi Thalib menjawab. Ini menunjukkan kalau sesungguhnya mereka masih saling memuliakan dan saling menghormati. Bahkan panah yang terlempar dari salah satu pihak ke pihak lain, ternyata itu panahnya Khawarij. Panahnya Khawarij. Mengapa? Karena Khawarij tidak ingin mereka berdamai. Berharap kalau mereka betul-betul berperang. Ini kejelekan Khawarij. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ditambah lagi di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bukan sahabat. Yani tabi'in. Ditambah lagi di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf, yang tidak berilmu. Ditambah lagi di tengah-tengah mereka ada ghawghaiyun. Orang-orang rendahan yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak. Ada. Bukan sahabat. Ada pula mereka-mereka yang bekas-bekas tawanan. Yang membuat runyam permasalahan. Membuat tambah kacau situasi ketika itu. Bekas-bekas budak, bekas-bekas tawanan masuk Islam. Semua dimerdekakan. Maka banyak mereka yang berpura-pura Islam supaya merdeka, merdeka, merdeka. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Budak. Siapa yang mengacau dan kemudian memprovokasi kaum muslimin memusuhi Utsman bin Affan? Dari mereka juga. Sarsarun, ghawghaiyun, sebagaimana diriwayatkan dari sekian sahabat bahwa mereka bukan orang-orang berilmu, orang-orang yang rendahan, orang-orang bodoh. Nah, kembali kepada kitab. Maka dengan itu semua menjadikan situasi bertambah kacau. Beberapa sahabat tidak bersikap, tidak ikut sana, tidak ikut sini. Tsumma ba'da dzalika durisatil umur wa fuhimat. Kemudian perkara sudah semakin lenyap, hilang, dan kemudian terpahami sampai terjadilah apa yang terjadi. Wa tabayyana lin-nasi anna al-haqqa ma'a Ali wa ulaika mujtahidun. Dan jelaslah bahwa kebenaran bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Muawiyah berijtihad karena menginginkan agar pembunuh-pembunuh Utsman diadili. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Wa Rasul alaihi salatu wassalam qala inna ibni hadha sayyid. Rasulullah SAW sudah berkata dalam keadaan sahabat masih lengkap, dalam keadaan segala fitnah belum terjadi, sudah berkata dalam keadaan Hasan masih di gendongannya, inna ibni hadha sayyid, anakku ini adalah sayyid, tokoh. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan anakku ini nanti akan mendamaikan dua pasukan besar dari umatku, dari kalangan muslimin. Lihat, pasukan besar dari umatku, kata Nabi SAW. Dipuji Al-Hasan oleh Nabi SAW sejak masih di pangkuannya. Anakku ini sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Famadahal Hasan ala hada tasarruf at-tayyib. Al-Hasan dipuji oleh Rasulullah SAW karena sikapnya mendamaikan dua pasukan. Apa yang terjadi? Apa kaitannya dengan kisah kita perang Siffin? Setelah ketegangan semakin besar, dua pasukan besar berhadap-hadapan. Muawiyah dengan pasukannya dan Ali dengan pasukannya radhiyallahu taala anhuma. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi, diupayakan perdamaian tidak berhasil. Ternyata Khawarij tidak ridho dengan perdamaian. Diambil dua penengah, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdurrahman bin Auf. Mereka juga tidak ridho. Siapa? Khawarij. Karena Khawarij itu bisa dikatakan buronan. Mengapa? Yang dituntut oleh Muawiyah, pembunuh Ali.
Mereka merasa, pembunuh Utsman maksud saya. Mereka merasa, mereka lah pembunuh Utsman. Ini kalau sampai mereka damai, ujung-ujungnya kami yang akan disikat. Sehingga mereka gelisah dengan perdamaian itu. Bagaimana mungkin berdamai dengan orang yang begini kepada Muawiyah? Tidak bisa. Kalau kalian memaklumi mereka, berarti kalian juga sama-sama kafir. Maka kata Khawarij, kalian semua kafir. Muawiyah kafir, Ali kafir, Abu Musa kafir, Amr bin As kafir. Dikafirkan semuanya. Dua penengah tadi, Amr bin As dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akhirnya Khawarij justru yang membunuh mereka. Dan yang sempat dan berhasil dibunuh oleh Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib. Dianggap kafir, halal darahnya, bunuh mereka. Bunuh Muawiyah, bunuh Ali, bunuh Amr bin As, bunuh. Maka mereka membaiat Al-Hasan. Ketegangan masih berlanjut ketika Al-Hasan dibaiat. Sampai ketika pasukan tadi sudah semakin berhadap-hadapan, Al-Hasan berkata, untuk apa perselisihan ini? Apa tujuannya? Apakah aku yang menjadi khalifah ataupun Muawiyah menjadi khalifah? Kalau yang dipegang adalah Quran wa Sunnah, tidak ada masalah. Berunding, wahai Muawiyah, apakah engkau siap untuk menjalankan atau berpegang dengan Quran dan Sunnah? Wahai cucu Rasulullah, ini kertas putih dan ini tanda tanganku. Apa yang kau maukan dan apa yang kita maukan bersama, tulis. Aku akan setuju. Selesai. Terjadi perdamaian. Pasukan yang tadi berhadapan dengan senjata mereka yang lengkap, berpeluk-pelukan semuanya. Semuanya gembira. Nggak ada yang nggak gembira. Yang tidak gembira hanya dua golongan saja. Satu Khawarij, karena memang mereka yang akhirnya ketakutan, mereka lari ke tempat terpencil. Yang kedua Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Bahkan ketidaksukaan mereka sangat-sangat terasa dan terlihat. Mereka tidak pernah menghitung Al-Hasan sama sekali. Selalu menyatakan Husain, 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 Husain. Zikir mereka Husain, Husain, Husain. Lah Al-Hasan kemana? Wahai Syiah, kan kedudukannya sama. Dua-duanya anak Ali bin Abi Thalib, dua-duanya cucu Rasulullah SAW, dua-duanya Ahlul Bait. Kenapa engkau berbicara Husain, Husain, tapi nggak berbicara tentang Al-Hasan? Hah? Jawab. Kira-kira kenapa? Kata mereka, kata Syiah, Al-Hasan musawwid wujuhal muslimin. Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Hasan memalukan Ahlul Bait katanya. Ila akhirnya. Dicela Al-Hasan. Cukup jawaban kalian. Berarti kalian bertentangan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, Inna ibni hada sayyid. Sesungguhnya anakku ini sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Sedangkan kalian berkata, anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah itu adalah bukan sayyid. Menjelekkan kaum muslimin, memalukan kaum muslimin, menjelekkan, menghinakan Ahlul Bait ila akhirih. Bertentangan dengan Rasulullah SAW. Al-Hasan yang disebut dengan Sayyid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi. Namanya seperti namaku, bapaknya seperti bapakku. Ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datang nanti Imam Mahdi dari turunanku, dari Al-Hasan. Dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Ini khairuddin azakumullah menunjukkan kalau memang Syiah itu benar-benar bertentangan dengan qaul Allah dan qaul Rasul dari segala sisinya. Dalam akidahnya, dalam fikihnya, dalam sifatnya, dalam sikapnya kepada para sahabat, semua bertentangan. Nah,
Sallallahu taufiq wal afiyah wa sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.